PKWD atau presentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah dekorasi pembelajaran yang beranggotakan Kita, saya Istiqomah, kami latih ke sana, dan saya Nisada. Di sini kami sudah mempunyai bagian-bagian masing-masing. Yang pertama yaitu ada materi atau bahan ajar dan tugas yang sudah tersusun yang akan disampaikan langsung oleh saudari Putra Sita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kami buat dengan topik aturan di rumah. Nah, topiknya berisi tentang pengertian aturan, yaitu berisi tentang aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, yang kedua, aturan dibuat untuk kebaikan bersama dan juga aturan ada di rumah dan di sekolah. Nah, selanjutnya tujuan adanya aturan. Nah, di sini tertera menciptakan ketertiban dan juga menjaga keamanan dan kenyamanan dan melatih sifat disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya contoh aturan di rumah. Nah, seperti yang di PPT, aturan di rumah, contoh aturan di rumah adalah bangun tidur dengan tepat waktu. Nah, yang kedua, merapikan tempat tidur. Dan yang ketiga, membantu orang tua. Dan juga yang terakhir, berbicara sopan kepada keluarga. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan di rumah. Rumah menjadi rapi dan nyaman, dan juga hubungan keluarga menjadi harmonis, dan anak menjadi lebih mandiri dan disiplin. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ya, kita tidak mematuhi aturan, yaitu mendapatkan teguran atau hukuman. Nah, yang selanjutnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan poin yang terakhir, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik dapat menyebutkan aturan yang ada di dalam keluarga dengan tepat dan benar. 2. Peserta didik dapat memahami pentingnya mematuhi aturan untuk kebaikan bersama dengan benar. 3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap patuh dan peduli terhadap lingkungan rumah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yaitu itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen terdiri dari tujuan pembelajaran, indikator soal, dasar kognitif, bentuk soal, dan skor bobot atau maksimal. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan aturan yang ada di dalam keluarga dengan tepat. Terdiri dari 2 indikator soal. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh aturan yang ada di rumah dengan benar. Masuk C1. Bentuk soal pilihan ganda. Skornya 1. Yang kedua, peserta didik menyebutkan beberapa aturan yang berlaku di rumah, termasuk C1, isian singkat, skor 1. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pentingnya mematuhi aturan untuk kebaikan bersama dengan benar. Terdiri dari 3 indikator soal. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah termasuk C2 pilihan ganda skor 1. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menentukan akibat jika tidak mematuhi aturan termasuk C2 pilihan ganda skor 1. Selanjutnya peserta didik dapat menghubungkan perilaku dengan manfaat hidup tertib
tertib di rumah termasuk C2 pilihan ganda skor 1. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap patuh dan peduli terhadap lingkungan rumah. Terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, peserta didik dapat memilih sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan di rumah termasuk C3 pilihan ganda skor 1. Selanjutnya, peserta didik dapat menulis contoh sikap patuh di rumah termasuk C3 isian singkat skor 1. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan pengalaman menerapkan aturan di rumah termasuk C3 uraian 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk soal. Di dalam tugas kami menggunakan beberapa bentuk soal. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Soal yang menyediakan pilihan jawaban A, B, dan C. Dan peserta didik tinggal memilih satu jawaban yang benar. Salah satu contohnya yaitu ini salah satu contoh dari soal pilihan ganda. Di pilihan ganda, kelompok kami menggunakan 5 soal. Bentuk soal isinya singkat. Soal isinya singkat yaitu soal yang meminta peserta didik mengisi titik-titik dengan jawaban pendek yang langsung pada intinya. Salah satu contohnya contoh soal dari isian singkat. Kelompok kami menggunakan 2 soal. Dan selanjutnya yaitu bentuk soal uraian. Adalah soal yang meminta peserta didik menuliskan jawaban berupa penjelasan atau cerita pendek dengan kalimat yang mereka buat sendiri. Soal dari bentuk soal uraian. Kelompok kami menggunakan 1 soal. Jadi total semua soal yaitu ada 8. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang beralih kepada materi terakhir yang berisi tentang validitas dan rehabilitas soal yang akan disampaikan oleh saya sendiri, bisa ada. Jadi di sini validasi dan rehabilitas soal sudah bagus karena memenuhi 2 syarat atribut yang baik. Yang pertama, valid karena soalnya benar-benar mengusulkan dari aturan di rumah untuk anak kelas 1 SD. Dan di sini valid karena soalnya sudah benar-benar memenuhi pengetahuan siswa tentang bagaimana kehidupan mereka di rumah, mengikuti aturannya, dan juga soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kami buat. Dan yang kedua yaitu ada valid karena sudah dilengkapi dengan bukti jawaban penilaian yang detail dan sesuai akhir yang jelas, sehingga hasilnya mesti konsisten dan kompeten. Soal ini sudah siap dan layak digunakan untuk ujian siswa. Nah, di sini kita selain membuat soal, kita juga sudah membuat kunci jawaban serta ada rubrik penilaian dari soal-soal yang sudah kita buat. Yang pertama ada pilihan berupa pilihan ganda, yang kedua ada isian singkat, dan yang ketiga ada uraian. Di situ kami sudah menetapkan jika nilainya 1 sudah ada kriterianya, semisal peserta didik salah menjawab dalam pilihan ganda, maka nilai tersebut akan mendapatkan 0. Dan di situ kisi-kisi yang sudah kami buat sesuai dengan kemampuan kognitif siswa, semisal S1 dan juga C2 dan seterusnya. Jadi soal yang sudah kita buat itu sudah bagus karena memenuhi, menurut kelompok kami sudah bagus karena sudah memenuhi kriteria dari pembuatan bukti penilaian atau deadline.